Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita. Ini hari Minggu, 16 Mei 2021. Dari 6 saham yang ada di porto saya, yang paling rawan saya lihat adalah Astra, ASTI. Secara grafis, mari kita lihat, kita bahas sebentar. Ini adalah grafik harian sejak bulan Februari. Ya, kemarin waktu sebelum Lebaran, hari terakhir tiba-tiba turun hampir 3%. Jadi sebetulnya tadinya saya merasa cukup aman karena ini adalah MA20 ini ya, yang hijau ini. Sini saya, ya, oke. Tiba-tiba turun. Tadinya sahamnya ada di perbatasan, memang sudah menguji ke bawah. Tapi karena MA20-nya naik, saya biarkan saja. Jadi ini saya kaget juga. Buat saham sebesar ASA turun hampir 3% itu banyak ya. Apakah dan volumenya juga lumayan. Jadi apakah ini tekanan baru menjelang liburan atau kekhawatiran COVID India, saya tidak tahu. Apa yang jelas ini yang terjadi, tiba-tiba turun hampir 3%, sehingga di porto saya ini minusnya 4% untuk Astra ini, yang paling minus dari yang lain. Jadi saya harus pikir-pikir ini mau dijual atau mau dijual sebagian atau ya, jual to cut loss ya, atau ditambah bridge down. Jadi ini saatnya saya menentukan mau berdagang atau mau menyimpan. Kalau mau berdagang ya saya jual dulu. Ya, entah semua di cut loss atau sebagian, nunggu situasi membaik. Tapi kalau saya mau menyimpan, saya akan average down saja. Artinya saya tunggu harga lebih murah lagi, saya tambah lagi. Jadi saya titik itu sekarang. Mau berdagang, Astra, atau mau menyimpan. Dalam situasi seperti ini ya, ini kan MA20 kelihatan naik, tapi MA ini saya pakai MA lebih panjang 40, kelihatan menurun. Ya, jadi ini ada adu kuat nih antara MA20 dengan MA40. Ya, nanti akan dilihat siapa yang menang. Tetapi kalau kita pakai MA yang lebih pendek, itu MA10, kelihatan bahwa MA10-nya turun ke bawah. Mau menembus MA yang 40 dan 20 ini. Ini kan tanda bahwa dalam jangka pendek mungkin harga akan turun. Mungkin, ya, belum tentu juga karena ini kan lagging indicator, artinya sinyal dari yang sudah lewat. Belum tentu terjadi juga, tapi kita sudah perlu khawatir. Kalau tren ini berlanjut, maka harga akan tambah turun. Demikian, jadi karena saya sedang siap-siap menyimpan atau tidak, terpaksa saya lihat gambaran umumnya. Gambaran umum dari saham ini adalah ini 5 tahun terakhir ya, grafik. Ini agak ribet nih pelan-pelan ya. Yang ini adalah grafik harga selama 5 tahun terakhir. Yang biru ini, ya, biru adalah grafik transaksi asing. Jadi kalau turun asingnya berarti keluar. Jadi kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, seperti juga Unilever, asing itu sudah keluar. Pelan-pelan dari Astra itu keluar terus. Sejak zaman Trump, ini zaman Trump ini ya, zaman perang dagang. Bahkan sebelum COVID, ini adalah dimulainya COVID area ini, di awal 2020, kuartal pertama. Itu sebenarnya asing sudah di luar, sudah banyak keluar.
Sehingga waktu COVID terjadi, mereka keluar lagi sedikit, ya, lalu stabil. Jadi mereka sudah keluar duluan. Nah, di sini naik waktu Trump. Ya, waktu Trump berganti jadi Biden, mulai beli lagi. Tapi langsung jualan lagi. Nah, sekarang stabil lagi. Ini hampir mirip dengan Unilever. Bedanya adalah di sini waktu asing berhenti, ya, ini asing mulai stabil, lokal tidak jualan, lokal tidak obral, sehingga harga masih bertahan di sini, kurang lebihnya begitu. Tapi kalau Unilever, begitu asing ini berhenti jualan, lokalnya jualan banyak, pedagang besarnya ya, harga turun terus. Jadi itu bedanya. Ini tanda bahwa lokal, barangkali ini, lokal, pedagang besar lokal masih punya kepercayaan terhadap Astra. Kemudian perlu kita lihat, ini kan grafiknya kelihatan serem ya. Sebetulnya berapa sih ini turunnya itu? Ya, supaya kita nggak terjebak oleh grafik. Sudah saya siapkan di sini, saya periksa di RTI, ini dia. 5 tahun terakhir ya, ternyata asing itu asing net sell ya, bersih keluarnya itu 13 triliun. 13 triliun keluar bertahap selama 5 tahun. Apakah ini besar? Mari kita lihat. Astra itu saat ini equity-nya atau modalnya 200 triliun. Ya, kalau kapitalisasinya atau nilainya di pasar mungkin sekitar ya sedikit di atas itu, sekarang masih lagi murah ya. Mungkin sekitar 210 triliun. Jadi kalau ada orang jual selama 5 tahun sebanyak 13 triliun, bagi saya sih ini nggak serius, bukan ancaman serius. Ya. Lah equity-nya aja 200 triliun. Ya, dari 200 triliun itu separuhnya sedikit lebih itu punya Jardine Hong Kong. Ya. Jadi punya publik itu sekitar 100 triliun. Katakanlah dari 100 triliun itu saya nggak tahu, saya nggak periksa. Katakan asing punya 50%, 50 triliun. Jadi kira-kira sepertiga asing keluar. Masih ada 2/3 di dalam. Mungkin bagi pasar ini serius karena di bursa maksudnya, karena harga bursa memang lebih rentan terhadap keluarnya dana. Ya. Jadi keluar 1 triliun itu langsung bereaksi, keluar 2 triliun langsung bereaksi, masuk 1 triliun langsung bereaksi. Harga pasar begitu. Tapi kalau lihat bisnisnya, 200 triliun equity-nya, ini bukan sesuatu yang serius. Ya tidak baik, tapi buat saya tidak serius. Apalagi ini 5 tahun. Jadi saya tidak khawatir terhadap ini. Apalagi memang sekarang ini kan cuaca jelek ya. Mula-mula ada badai Trump, perang dagang, langsung lanjut dengan badai COVID. Jadi ekonomi kita mengalami dalam 5 tahun terakhir itu 2 badai besar. Badai Trump itu besar, ya, karena kepercayaan terhadap kekhawatiran terhadap banyak hal ya. Cina diserang secara ekonomi, padahal Indonesia itu sangat tergantung pada Cina dalam hal komoditi jualan. Begitu, jadi saya tidak terlalu khawatir dengan 13 untuk Astra yang begitu besar. Lalu mari kita lihat data lainnya. Tapi ini saya ya, Bapak Ibu kalau berpendapat lain silahkan ya. Kalau mau melihat yang berbeda ya silakan. Ini kita berbagi wacana saja pagi-pagi. Jadi tadi yang saya sebut equity Astra itu sekitar 200 triliun. Tahun lalu tutup buku 195 triliun di katanya.
2020. Nah, mari kita lihat kekuatan Astra di sini. Cash. Ternyata cash mereka sekitar 50 triliun. Banyak sekali cashnya. 2019 itu cuma sekitar 24, 25 ya. Tapi akhir tahun lalu 48 triliun, ya, hampir 5 ya, kisaran mendekati 50 triliun lah. Bahkan diperkirakan 2021 akan 57 triliun. Jadi Astra pegang uang yang besar. Kalau kita bandingkan dengan hutangnya, mari kita lihat hutangnya. Hutangnya itu akhir tahun lalu 85 triliun tambah 57 triliun. Ya. 140 triliun kurang lebih. Hutangnya 140 triliun. Cash di tangan 50 triliun kurang lebih. 48 triliun. Jadi cash tidak ada masalah. Astra punya kekuatan cash yang kuat. Kemudian kita lihat profit. Nah, kita lihat bank dulu ya. Hutang banknya setahun bayarnya bunganya 3,4 triliun. Ya. Kecil lah buat Astra ya. Artinya dibandingkan dengan bisnisnya, ya. labanya mana ini ya. Biasanya itu di atas 20-an triliun, sekitar itulah. 18, 20 ya. Tapi tahun 2020 turun kemarin menjadi 16 triliun. Ya masih lumayan. Ini sudah bayar hutang ya, sudah bayar bunga bank 3,4 triliun. Jadi artinya masih baik. Masih kuat. Sekarang kita lihat laba per saham. Kita ini kan belinya di bursa. Jadi mesti lihatnya bukan ROE, tapi earning per share. Rp399. Ya, jadi kalau kita beli sekarang dengan harga 5.000, sekarang 5.300 saya kira ya. Maka labanya sekitar 400, ya lumayan 8%. 8, ya mungkin sekitar 8%. 2 kali deposito. Jadi saya dari angka ini sih saya merasa menyimpan Astra itu oke. Tapi memang perlu kita lihat bahwa Astra ini adalah tipe yang defensif. Ini gurita besar, jalannya nggak terlalu cepat lagi. Ya, jadi lebih defensif. Kekuatan Astra itu ada pada sepertinya bukan pada produk. Karena kalau kita lihat kan produk Astra itu kebanyakan punya orang lain ya, misalnya Toyota, Daihatsu, United Tractor, ya, kemudian jalan tol baru beli jadi ya. Mungkin ada beberapa ya. Kemarin beli tambang emas, Mertabi punya orang juga. Jadi utamanya bukan produk sendiri, mereka kolaborasi dengan pihak lain. Memang Astra itu sepertinya kekuatannya ada pada kolaborasi, bukan pada produk sendiri. Tentu sedang berusaha juga dikembangkan, tapi belum menjadi satu hal. Kecuali sawit lah. Kalau sawit mau dianggap satu produk sendiri ya. Tapi utamanya begitu. Lalu di mana kekuatan Astra? Yang pertama saya lihat sih ada pada manajemen keuangan. Rapi, prudent. Ya. Bisnis keuangannya ya kemarin baru jual Bank Permata ya, menunjukkan bahwa Astra memang konservatif. Ya, tidak mau mengurus Bank Permata secara masuk ke dalam dan sungguh-sungguh bertarung di situ. Enggak. Mungkin mereka coba terus ya kurang baik ya jual aja gitu. Mungkin lebih untung jualan. Barangkali begitu. Jadi saya tidak melihat kesungguhan untuk masuk dalam perbankan dengan dijualnya Bank Permata.
Bisnis keuangan umumnya itu adalah kredit, ya, kredit motor, kredit mobil, numpang dari bisnis otomotifnya, dan hasilnya besar. Ya. Tentu juga ada bisnis jualan, situ sales operation. Jadi kekuatannya ada pada manajemen keuangannya, lalu jaringan pasar. Itu sebabnya tidak mudah menggoyahkan posisi Astra di pasar, baik motor, mobil, asuransi juga lumayan. Asuransi juga bertumpu pada mobil kok, Garda Auto. Jadi mobil memang menjadi tumpuan dari berbagai bisnis tumpangan lainnya. Ya, ini istilah umumnya ini berburu di kandang sendiri. Jadi kalau Anda mau beli motor Honda cash, mungkin lebih susah ketimbang beli kredit. Karena memang kredit bisnisnya Astra. Jadi berputar-putar di situ. Saya tuh agak heran ya waktu Bank Permata dijual, tapi itu yang saya catat adalah memang manajemen Astra ini tidak agresif, lebih konservatif. Ya ada kekuatan di situ. Konservatif tidak berarti jelek ya. Ada kekuatannya karena mereka menjadi sangat menguasai bidangnya, kompetensinya. Jadi nggak mudah goyah juga. Jadi ini Astra ini seperti membangun benteng lah ya, kuat, makin kuat, tapi tidak agresif keluar. Walaupun belakangan saya lihat mulai nih ya bergaul sama anak-anak muda, mulai masuk startup teknologi. Nah, kita lihat aja lah berapa besar keberanian Astra untuk masuk ke bidang-bidang yang baru. Yang kita dengar itu mereka beli jalan tol ya, beli jalan tol modal duit aja kan, nggak perlu kompetensi. Beli jalan tol udah pungutin uangnya. Atau bikin menara di mana di pusat kota Jakarta itu, yaitu tinggal suruh kontraktor ya bikin, beli tanah. Ya, saya tidak melihat kompetensi di situ. Ya, saya punya duit, itu money power, kekuatan uang. Memang Astra punya uang. Itu tadi saya sebut kekuatan ada pada financial management. Apalagi gerakan Astra yang baru, ya beli tambang Martabi, ya ikut orang lain, tak berapa persen yang dibeli saya lupa. Ya begitulah, sangat konservatif ya. Beli tambang emas kan konservatif sekali ya. Dari zaman dulu juga orang beli tambang emas ya. Nggak perlu jenius gitu untuk beli tambang emas itu. Tapi itu adalah sekaligus juga kekuatan. Jadi saya melihat Astra ini tidak gesit meloncat dalam dunia bisnis, ya bertahan pada posisinya, tapi makin kuat juga di posisi itu. Entahlah soal mobil listrik, yang ini saya belum tahu. Saya kira mobil listrik ini bisa jadi game changer, ya, merubah situasi permainan ini, ya. Karena pemainnya juga lain kan. Kalau kemarin-kemarin Astra bertumpu pada Toyota, Daihatsu, dan sepeda motor Honda, setelah masuk kendaraan listrik, ya kita harus lihat lagi siapa nih pemainnya. Apa masih mereka, atau ada Hyundai, atau ada yang lain-lain. Saya kira otomotif akan jadi game changer, tapi rasanya belum akan terjadi 2 tahun ini. Ya, kalau melihat perkembangan. Jadi saya masih begitu. Jadi kekuatan Astra yang lain adalah manajemen SDM. Ya, mereka talent development-nya bagus, talent scouting-nya. Tapi ya tadi di bidang itu tadi keuangan, marketing, ya, seperti itulah. Atau sistem operasi, ya mereka misalnya karena bergaul dengan Toyota dan Daihatsu, ya mengadopsi cara kerja di sana. Di Astra itu hebat dalam hal operation management, manajemen operasinya, dalam hal productivity, efisiensi dan sebagainya.
Demikian kira-kira kekuatan Astra, jadi saya masih percaya bahwa ini adalah bangunan bisnis yang kuat. Agak beda dengan Unilever, karena Unilever itu kan lebih sempit bidangnya, ya. Sehingga gerakannya juga tidak terlalu. Kalau Astra punya banyak peluang, peluang gerak, ya, bisnis baru dan sebagainya. Tinggal manajemen mau atau enggak gitu. Kalau manajemen mau nikmat saja di dalam benteng bisnisnya saat ini, ya, atau mau coba keluar. Ya, kalau beli jalan tol dan tambang emas, saya tidak melihat sebagai satu terobosan yang hebat, ya. Bank Permata dijual, saya ya menangkap kesan lah bahwa tidak ada perjuangan yang sungguh-sungguh di bidang perbankan. Apakah memang perbankan dianggap tidak prospektif? Saya aneh. Karena Indonesia bakal jadi negara ke-7 terbesar di dunia, ya. Ya, tapi ya tentu mereka punya pertimbangan sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat ya itu sebagai dari luar, penonton di luar, ya. Demikian, jadi Astra benteng yang kuat menurut saya dilakukan dengan prudent keuangannya, dengan hati-hati, ya. Tapi kita tidak bisa mungkin berharap satu gerakan yang nendang lah, satu tonjokan yang tajam gitu, ya. Bukan begitu modelnya. Entah, yang saya nggak tahu, ini kan saya cuma lihat dari luar. Mungkin ada hal-hal yang saya nggak tahu juga. Mungkin saya kurang update juga, ya. Tapi intinya dari yang saya omongin tadi adalah saya merasa aman dengan Astra. Nah, tapi kalau beli di harga mahal saya nggak mau. Tapi kalau murah saya mau. Nah, ini yang menarik sekarang. Apakah ini sudah murah? Ya. Nah, untuk itu saya mau ajak lihat price to book value. Ya. Jadi book value Astra sekarang 200 triliun. Ya. Publik di luar di bursa nih anggap itu berapa gitu, ya. 200 triliun ini kalau sekarang ini harganya berapa? Ternyata harganya sekarang adalah, ya, kalau kita lihat ini grafik yang berikutnya ini, ya, yang paling bawah ini yang kita lihat. Yang paling bawahnya kita lihat, ya, sekarang ini price to book value-nya 1,3. Jadi kalau 200 triliun nilai bukunya, pasar sekarang dijual di pasar dengan tambah 30%. Dari 260 triliun. Jadi nilai Astra di pasar sekarang 260 triliun, padahal equity-nya saja sudah 200 triliun. Bagi saya sih ini murah. Bagi saya ini murah. Bagi perusahaan sebesar Astra, benteng sekuat itu, ini besar. Nah, ini murah. Yang kita lihat juga dalam sejarah, ini saya ambil 5 tahun, ya. Dulu Astra pernah 3 kali lipat di nilai pasar. Itu pada tahun 2000, ya, zaman Trump, ya, awal zaman Trump. Saya baginya zaman Trump sama zaman Biden aja, ya. Nah, ini turun terus, ya. Kemudian datang COVID, ya. Jadi ini badai Trump, perang dagang, lalu datang badai COVID, ya, turun lagi. Nilai Astra pernah sampai di bawah 1, ya. Tapi ini lain lah, ini suasana panik musibah, ya. Beda lah, tidak bisa kita samakan. Kemudian mulai cuaca baik ketika Trump jatuh, diganti Biden di sini. Tapi sekarang turun lagi. Dan harga sekarang dengan 1,3 price to book value itu sudah kembali ke zaman Trump. Ya, di sini ini zaman Trump ini. Kalau zaman Biden lain. Ya, jadi sekarang harganya sudah kembali ke zaman Donald Trump yang bermusuhan keras dengan Cina, perang ekonomi, bahkan di Laut Selatan juga sampai konflik. Ya, kesimpulan saya merasa ini murah. Bapak Ibu tidak harus ikut, ya. Karena kalau udah ambil kesimpulan begini, artinya saya akan masuk Astra bertahap.
lalu simpen. Simpennya mungkin setahun, ya, 2 tahun, saya nggak tahu. Tapi saya percaya Astra mestinya tidak semurah itu. Ya. Masa Astra dianggap murah? Jadi kembali ke awal tadi, apa yang akan saya lakukan? Ya ini sekarang saya di catatan Porto kurang lebih minus 4%. Ya, saya akan lihat ya, kalau turun lagi ya saya akan tambah mungkin sekitar 10 atau 15% saja dulu dari yang sudah ada ya. Siapa tahu masih turun lagi. Nah, pada titik tertentu ya saya akan beli banyak kalau turun lagi. Nah, jadi mungkin saja Porto saya yang tadinya Porto dagang, Porto jangka pendek akan berubah jadi Porto jangka panjang. Karena kalau turun lagi Astra ini ke misalnya ke 5.000 ini ya, ya udah seluruh Porto saya taruh aja di sini deh. Ya, lalu Porto saya simpan sehingga tidak dagang lagi mungkin beberapa bulan. Jadi Porto yang saya kasih lihat di channel ini ya mungkin beku dulu ya. Dalam warna merah minus ya karena lagi murah. Tapi itu pilihan yang akan saya ambil. Kalau Astra ke 5.000 saya akan taruh uang saya di situ. Demikian. Jadi ini satu pemikiran yang penting juga buat saya. Ya, saya share di sini. Yang akan saya evaluasi lagi tentu tidak berhenti di sini. Tapi pagi ini saya berpikir begitu. Ya, kalau Astra turun lagi ke mendekati 5.000 saya akan tambah dan di 5.000 mungkin semua uang saya taruh di situ mungkin. Nah, enggak semua lah, sebagian besar lah karena saya masih suka dengan Bank BCA, Telkom dan lainnya. Demikian Bapak Ibu sharing pagi ini ya, ini bukan rekomendasi, bukan anjuran, sama sekali tidak perlu diikuti. Ini cuma diskusi. Mungkin saya salah, mungkin saya pikirannya kurang cerdas, bisa saja. Kita harus bertanggung jawab terhadap uang kita masing-masing, bukan orang lain. Saya tidak bertanggung jawab terhadap uang Bapak Ibu juga tidak bertanggung jawab terhadap uang saya. Demikian, moga-moga manfaat, sehat selalu, salam hormat.